Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah dan para pembaca Radar Indonesia News. Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa. Kita akan berbincang-bincang seputar kepenulisan. Sahabat muslimah, mengapa kita harus menulis? Tentu pertama kita harus tahu ya urgensi menulis untuk apa. Yang pertama adalah satu, bahwa menulis itu merupakan salah satu media agar kita bisa menyampaikan sebuah ide atau gagasan kepada masyarakat secara luas ya. Yang kedua, menulis itu juga bisa menjadi satu sarana untuk menginspirasi orang, kemudian berbagi kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, dan itu sangat penting. Mengapa lagi menulis ya? Kalau kita sampaikan ya secara orally atau secara langsung, mungkin hanya 1-2 orang yang melihat, mendengar kita gitu ya berbicara. Tetapi dengan menulis bisa banyak kemungkinan orang akan mendengar kita atau melihat apa yang kita tulis gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Said Qutb yang beliau menyampaikan bahwa kalau satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala, tapi kalau satu tulisan itu bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Kebayangkan di era yang digitalisasi ini, satu tulisan itu bisa dengan satu sentuhan jari bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan tidak terbatas tempatnya. Bisa di dalam negeri dan juga bahkan bisa di luar negeri. Itu tentang menulis gitu ya. Dan bagi pemula menurut saya jangan pernah takut ya untuk menulis, teruslah memulai dan teruslah belajar untuk menulis dan selalu menulis gitu ya. Jangan pernah takut tulisan kita tidak dimuat. Artinya semakin banyak kita belajar, maka akan semakin lihai pula atau semakin terbiasa kita menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Dan mungkin yang paling penting lagi yang harus kita perhatikan dalam menulis adalah tema yang kita angkat. Kita bisa menulis tema apapun itu gitu. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa tema itu akan menjadi bernilai atau menjadi berbobot ketika seorang penulis itu bisa menghadirkan sudut pandang tertentu terhadap tulisan yang dia tulis. Contoh ya, sebagai seorang muslim tentu kita harus memiliki sudut pandang ideologi Islam dalam tulisan yang kita berikan. Sehingga tulisan kita tidak hanya berbicara tentang fakta, tetapi tulisan kita bisa menghadirkan sebuah kritik ya atau sebuah analisa plus sekaligus juga solusi-solusi dengan sudut pandang Islam yang saya yakin solusi itu akan bisa menginspirasi banyak orang untuk mengikuti apa yang kita berikan jika tulisan kita itu bisa dinalar, bisa dipahami, kemudian bisa dilogika, apalagi Islam pastinya juga sesuai dengan fitrahnya manusia. Insya Allah itu mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu untuk pembahasan-pembahasan kepenulisan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.